Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami Tuhan meluangkan waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku kasih-Mu menerangi langkahku, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Ku berserah kepadamu. Ku naikkan pujian penyembahanku Tuhan. Urapi kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima
kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan melakukan aktivitas kami. Terlebih dahulu kami Tuhan meluangkan waktu untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Ku berserah kepadamu. Ku naikkan pujian penyembahanku Tuhan. Urapi kami. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Anugerah-Mu melimpah untuk kami semua. Kami berserah kepadamu Yesus. Terima kasih. Hadirat menyata Bapa mengurapi kami semua. Engkau layak ditinggikan,
Shalom HCC Families, apa kabar pengharapan? Saya berdoa kita sepanjang hari ini akan mengalami terobosan dan selalu mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Sebelum kita sharing firman Tuhan dan dikuatkan oleh firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak bersyukur di hari ini kami sungguh bangga karena kami memiliki Tuhan Bapa yang kekal, Raja mulia yang selalu setia dengan kami. Walaupun kami sekalipun tidak setia sama Tuhan, Engkau tetap setia untuk memberkati dan mengasihi kami. Tuhan bersyukur di hari ini kami semua sehat, diberkati Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk melewati hari-hari yang tidak pasti ini Tuhan. Biar kepastian yang dari Tuhan saja yang memenuhi hati pikiran kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Kau memberikan pewahyuan, Kau mengurapi setiap firman-Mu agar menjadi kekuatan di dalam keseharian kami dan dapat menjadi pegangan dan pedoman dalam kami menjalani hari-hari kami. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, di hari ini firman yang akan disampaikan masih tentang perumpamaan. Dan hari ini adalah perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Saya akan bacakannya dari Lukas 16, 1 sampai 15. Ayat pertama berkata, "Dan Yesus berkata pada muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu.
dan mereka mencemoohkan dia, mencemooh Tuhan maksudnya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Hal yang pertama yaitu sikap yang salah terhadap uang. Pastor Nala selalu mengingatkan kita agar setiap kita yang diberkati itu tidak salah. Ketika kita dipercayakan Tuhan berkat yang luar biasa melimpah, tidak ada salahnya sama sekali. Yang salah adalah ketika kita memiliki sikap yang berbeda dalam memandang sebuah uang. Kita boleh punya uang, tapi jangan uang yang memiliki kita. Yang kedua, Tuhan tidak suka ketika kita menjadi tamak akan uang. Kita tidak boleh segala sesuatunya kita nilai dengan uang. Kita tidak boleh tamak, maksudnya kita tidak boleh terpaku dengan uang ini. Nah, ketika kita mau menjadi berkat, ketika kita mau hidup diberkati Tuhan, gembala beberapa kali membuat ilustrasi dengan menumpahkan air ke dalam gelas sampai meluap, jatuh ke bawah sampai terus terulang dan terulang. Karena kenapa? Karena ketika kita memiliki cinta uang, ketika kita memiliki sikap atau pengelolaan uang yang tidak benar, Tuhan pun akan melihat hal tersebut sebagai kesalahan. Bahkan Tuhan melihatnya sebagai sebuah dosa. Karena kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan. Kita tidak bisa memiliki dua Tuhan. Kita tidak bisa menyembah Tuhan dan menyembah Mamon secara bersamaan. Tapi marilah setiap kita dapat bersikap yang normal terhadap uang. Kita dapat mengelola dengan baik, menerima dengan bijak, dan kita juga mengeluarkannya dengan bijak juga. Nah, setiap kita yang diberkati dengan porsi yang berbeda-beda, itu Tuhan melihat Tuhan melihat seperti apa bejana kita, sebesar apa kemampuan kita untuk mengelola, bahkan sebesar apa kemampuan kita atau kerinduan kita untuk menjadi berkat. Tuhan akan melihat semua itu. Dan ketika Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar, mari kita semua dapat memegang kepercayaan tersebut. Karena ketika kita sudah dipercaya Tuhan, kita harus menjaga kepercayaan tersebut agar Tuhan mempercayakan hal yang jauh lebih besar. Tuhan mempercayakan berkat yang jauh lebih besar dari yang kita miliki saat ini. Saudara, mari kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang tidak menyembah Mamon, tapi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat mengatur dengan bijak sikap hati kita terhadap uang yang kita miliki. Tidak ada salahnya kita punya uang, tapi janganlah uang yang memiliki kita. Ketika kita dibutakan oleh uang, itu tanda-tanda kita sedang menyembah Mamon. Kita tidak sedang menyembah Tuhan Yesus yang adalah sumber segala sesuatu. Saya berdoa kita semua diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan sepanjang hari ini saya berdoa sungguh
ada kepercayaan yang Tuhan tambahkan lagi, ada berkat Tuhan yang Tuhan tambahkan lagi, agar setiap kita mampu menjadi berkat dan sanggup melakukan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan untuk dapat kita lakukan juga dan menjadi bagian dari kerinduannya kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.